Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, welcome back to my Itu kan obrolan receh. obrolan receh. Obrolan. Oke guys, hari ini aku mau ngebahas tentang bagaimana menciptakan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Nah, jadi nggak hanya mulai dari produksinya, tapi bagaimana keterkaitan antara yang satu dengan yang lain. Jadi, menciptakan ketahanan pangan yang berkelanjutan itu tidak hanya berkaitan dengan produksi guys, tetapi juga keterlibatan dan pemberdayaan petani sebagai ujung tombak dalam produksi pangan. Bener gak sih? Nah, karena banyak petani tuh di Indonesia yang masih bergantung pada sistem pendanaan tradisional melalui lembaga informal. Nah, pendekatan-pendekatan ini nih seringkali tidak memberikan keuntungan maksimal guys kepada petani dan malah menyebabkan petani ini terjebak dalam permasalahan baru, yaitu dalam siklus hutang. Nah, jadi siklus utang petani ini di Indonesia merupakan suatu fenomena yang umum dan berakar lama. Nah, jadi kalau petani itu kerap kali tuh sering banget itu memulai musim tanam dengan meminjam uang untuk modal awal sebagai modal ya. Jadi untuk membeli benih, pupuk gitu. Karena kebanyakan dari mereka memang tidak memiliki tabungan atau akses ke lembaga keuangan formal. Nah, jadi saat panen tiba dan harga jual seringkali rendah karena ketergantungan pada tengkulak sebagai saluran penjualan utama. Nah, ini jadi masalah baru gitu loh. Sehingga dengan pendapatan yang minim, petani tuh kadang menggunakan sebagian besar pendapatannya untuk melunasi hutang guys. Sehingga seringkali tuh nggak cukup gitu loh untuk memulai siklus tanam berikutnya tanpa meminjam lagi. Nah, kebutuhan hidup yang harus dipenuhi petani ini nih menyebabkan petani ini mulai lagi untuk meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang pastinya tuh akan menambah beban utang mereka gitu loh. Nah, jadi siklus ini nih mengakibatkan tuh petani itu jadi terperangkap dalam lingkaran utang yang sulit tuh mereka selesaikan gitu loh. Jadi musim tanam ini dia ngutang, udah gitu belum selesai ini musim tanam berikutnya dia ngutang lagi gitu, jadi nggak selesai gitu loh ngutangnya. Nah, terus bagaimana? Makanya nih permasalahan petani di Indonesia, kenapa sih petani ini, padahal petani ini sebagai tiang utama gitu untuk mengelola swasembada pangan di negara kita gitu, tapi kenapa kok mereka daya kemampuan untuk hidupnya itu kecil gitu loh. Jadi dalam soal keuangan, jadi mereka tetap aja yang susah tetap aja susah gitu loh. Nah, yang kaya malah yang sebagai pengepulnya mungkin gitu. Nah, jadi permasalahan ketahanan pangan lainnya terkait pengelolaan sumber daya alam dan lain-lain. Nah, ini nih sebenarnya kalau terkait sumber daya alam, Indonesia ini diberikan dengan kekayaan alam dan sumber daya alam tuh yang melimpah guys. Namun, nah yang terjadi adalah eksploitasi yang tidak berkelanjutan dapat menyebabkan degradasi lingkungan dan berdampak pada produktivitas pertanian guys. Nah, kemudian praktek-praktek pertanian yang tidak berkelanjutan dapat menyebabkan juga kerusakan tanah. Jadi, misal nih mereka sudah melakukan pertanian, tetapi mungkin di musim selanjutnya mereka tuh nggak survive gitu loh, banyak yang dimakan hama atau tidak berhasil gitu, dan dia tidak meneruskan gitu loh untuk proses produksi pertanian. Nah, itu juga bisa merusak kerusakan tanah. Nah, yang pada akhirnya akan mengurangi kualitas dan kuantitas produksi pangan, guys.
Jadi guys, hal tersebut pastinya dilandasi oleh minimnya pendidikan dan pelatihan bagi petani gitu loh. Di satu sisi kalau menurut aku, banyak petani di daerah pedesaan tidak memiliki akses ke informasi dan teknologi terbaru gitu yang dapat mereka gunakan untuk meningkatkan produksi mereka gitu. Jadi jika akses terhadap informasi ditingkatkan, aku tuh yakin bahwa peluang pendidikan dan pelatihan juga akan meningkat guys. Jadi sebenarnya jika akses terhadap informasi itu ditingkatkan, maka peluang pendidikan dan pelatihan juga akan meningkat. Nah, sehingga hasil akhirnya adalah petani dalam penerapan precision agriculture, yaitu seperti penggunaan pupuk, pestisida yang berkelanjutan, serta cara-cara inovatif dalam mengelola lahan pun mereka bisa meningkat gitu loh. Dan precision agriculture itu dapat membantu dalam meningkatkan produktivitas sambil mengurangi dampak lingkungan guys. Nah, kemudian apa lagi ya? Pemanfaatan lainnya nih dari teknologi dapat membantu juga dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat mengenai kebijakan ekspor dan impor pangan guys. Nah, dengan informasi tentunya yang akurat mengenai hasil panen yang diharapkan, aku yakin pemerintah tuh dapat merencanakan dan mengeksekusi kebijakan yang lebih tepat dalam hal distribusi, kemudian juga harga dan juga keamanan pangan, serta dapat merespon dengan cepat terhadap kebutuhan-kebutuhan yang mungkin timbul dari masyarakat gitu loh. Nah, kemudian akibat dari fluktuasi dalam hasil panen, nah, menggunakan aplikasi berbasis seluler dan teknologi komunikasi digital. Nah, di sini maksudku adalah bahwa pemangku kebijakan dapat mengumpulkan data yang lebih objektif gitu loh guys, mengenai luas lahan, kondisi tanaman, dan estimasi hasil panen dari berbagai wilayah gitu loh. Selain itu, pemanfaatan citra satelit memungkinkan pemantauan kondisi tanaman secara real time dan memberikan data penting untuk prediksi hasil panen. Nah, sekarang ini adalah informasi yang kita dapat itu masih terpotong-potong gitu loh, dan tidak bisa secara digital tuh langsung kita bisa capture gitu bahwa keadaan hari ini Indonesia pertanahannya bagaimana, hasil panennya bagaimana gitu loh, kondisi lahan pun bagaimana, apakah ada yang kena wabah, apakah ada yang kena hama, apakah ada yang kebanjiran, ada segala macam. Nah, itu tidak bisa tercapture secara real time gitu loh. Nah, juga di sini ada peran sektor swasta guys, dimana peran sektor swasta ini juga tidak bisa dikesampingkan guys. Nah, swasta ini memainkan peranan sangat penting dalam mendorong inovasi dan investasi di bidang teknologi pertanian. Nah, yang tujuannya tentunya pastinya untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Tetapi sangatlah krusial banget bahwa kita harus memastikan bahwa partisipasi dari sektor swasta terjadi dalam rangka yang diatur dengan baik melalui regulasi dan kebijakan yang adil tentunya, sehingga manfaat dan keuntungan yang dihasilkan dapat dinikmati secara merata oleh berbagai kalangan masyarakat dan bukan hanya terkonsentrasi pada sekelompok orang atau entitas kelompok tertentu gitu. Nah, ini penting. Jadi kalau keikutsertaan swasta itu harus benar-benar diatur dalam suatu regulasi yang benar gitu loh, sehingga tidak merugikan masyarakat dan beberapa kalangan-kalangan ataupun entitas tertentu gitu loh. Nah, hal ini sangat penting guys untuk mencegah adanya disparitas sosial dan memastikan bahwa kemajuan teknologi dalam pertanian itu sangat berkontribusi positif gitu loh terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, termasuk petani kecil dan komunitas-komunitas yang termarginalkan gitu loh. Nah, jadi harusnya nih petani sebagai titik terbawah untuk menunjang perekonomian Indonesia dan untuk menunjang swasembada pangan di Indonesia ini harus diperhatikan gitu loh. Nah, selain itu dari sisi konsumen,
Nah, maka ini perlu adanya edukasi tentang pentingnya pangan yang sehat dan berkelanjutan. Karena konsumen ini dengan kekuatan dalam memilih mempunyai potensi besar untuk membentuk tuh arah pasar, guys. Nah, sehingga konsumen, masyarakat itu harus diberikan edukasi juga gitu loh, bahwa pangan yang sehat dan berkelanjutan itu harus dilakukan gitu loh. Nah, ketika di sini masyarakat semakin menyadari pentingnya pangan berkelanjutan, maka di sini akan mendorong peningkatan permintaan terhadap produk yang dihasilkan melalui metode yang ramah lingkungan. Nah, di sini juga kesadaran ini juga dapat mendorong konsumen untuk lebih memprioritaskan produk-produk lokal tentunya. Nah, di sini adalah informasi-informasi yang harus diberikan kepada masyarakat yang pada akhirnya akan mendukung pertanian dalam negeri dan membantu pemberdayaan ekonomi lokal. Nah, dalam jangka panjangnya, keputusan konsumen yang teredukasi dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pembangunan pertanian yang inklusif dan berkelanjutan tentunya. Nah, kalau kita lihat dari sisi konsumen lain, bahwa kelompok konsumen ini yang perlu diperhatikan dengan jaringan pengaman sosial dalam keadaan darurat, misalnya saat terjadi bencana atau krisis ekonomi. Nah, kelompok ini sering menjadi ancaman serius terhadap akses pangan, sehingga jaringan pengamanan sosial yang kuat menjadi sangat vital untuk memastikan bahwa kelompok rentan masih dapat memenuhi kebutuhan pangan, guys. Nah, juga ini nih perlu diperhatikan juga ya. Nah, sehingga hal-hal ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti program bantuan pangan, distribusi kupon makanan mungkin, atau inisiatif lain yang bertujuan untuk memastikan bahwa akses ke pangan tetap terjaga bahkan dalam kondisi yang paling sulit sekalipun gitu loh. Nah, di sini kita harus memperkuat jaringan pengaman sosial. Ini merupakan investasi penting dalam ketahanan pangan dan komunitas dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, guys. Nah, jadi ketahanan pangan ini benar-benar harus menjadi investasi yang penting. Ini harus nggak boleh dikesampingkan gitu loh. Karena ketika terjadi terjadi bencana ataupun kekurangan pangan ataupun wabah ataupun nah, ketahanan pangan ini yang bekerja harus bekerja maksimal, efektif dan efisien gitu loh. Kemudian dalam konteks kita kerjasama dengan internasional, nah jadi gini, kerjasama internasional ini juga memainkan peran penting, guys. Nah, ketahanan pangan tidak hanya merupakan isu domestik, tapi juga secara global. Nah, di sini peran rantai pasok global tidak bisa dikesampingkan. Karena apa? Karena tidak ada negara yang bisa memproduksi semua kebutuhan dalam negerinya sendiri. Nah, jadi negara-negara ini harus bekerja sama, menjalin komunikasi dan juga tidak terpecah menjadi blok-blok tertentu yang akan menghambat distribusi pangan antar negara gitu loh. Nah, selain itu juga isu perubahan iklim juga nggak bisa kita kesampingkan. Nah, tidak bisa juga dilakukan hanya oleh segelintir negara saja, nggak bisa. Nah, walaupun terdapat dampak yang nyata secara domestik seperti terjadinya fluktuasi dalam pola cuaca yang dapat mempengaruhi produktivitas pertanian gitu. Namun, adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim ini harus menjadi bagian integral komunitas dunia, guys. Yang pada akhirnya penciptaan ketahanan pangan yang berkelanjutan adalah tugas yang memerlukan kerjasama antara berbagai pihak. Dan pencapaian ketahanan pangan yang berkelanjutan adalah proses yang kompleks yang melibatkan berbagai elemen, mulai dari kebijakan pemerintah, guys, kemudian pendanaan, pendidikan, pengelolaan sumber daya alam, penerapan teknologi, hingga juga partisipasi masyarakat. Nah, jadi the key, kunci keberhasilannya adalah pendekatan yang komprehensif yang tidak hanya berfokus pada kepentingan untuk peningkatan produksi, tetapi juga pembangunan kapasitas petani, pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan, pendidikan konsumen, kemudian adaptasi terhadap perubahan iklim dengan jejaring internasional, dan pembentukan jaringan pengamanan sosial yang kuat.
Nah, dengan adanya komitmen ini dan kolaborasi dari semua pihak yang terlibat, harapannya adalah Indonesia dapat meraih visi ketahanan pangan yang berkelanjutan yang memberikan manfaat bagi semua lapisan masyarakat, guys. Oke guys, jadi gitu tuh. Jadi banyak banget aspek dan apa namanya constraint-constraint yang perlu kita fahami tentang ketahanan pangan kita di negara kita, baik dari segi produksi, kemudian financing, kemudian edukasi ataupun pendidikan, kemudian inovasi dari segi teknologi, kemudian apalagi ya dari sektor berkolaborasi ataupun mempunyai komitmen terhadap sektor swasta, kemudian jaringan internasional juga, udah gitu tentang global warming lah yang sekarang lagi banyak dibicarakan, perubahan cuaca yang mengakibatkan banyak negara-negara lain selain Indonesia yang terdampak terhadap perubahan cuaca ini. Maka sesama antar negara harus saling bisa berkolaborasi untuk menguatkan di masing-masing ketahanan pangan di negaranya masing-masing. Jadi gitu guys, ya, jadi itu menurutku. Nah, jadi kalau menurut kamu bagaimana? Bener nggak? Nah, oleh karena itu, sekarang bagaimana kita berlomba-lomba untuk memberikan edukasi yang baik terhadap petani ataupun masyarakat, dan juga kita mempunyai digitalisasi terhadap produksi pangan di Indonesia, baik dari segi produksi pangannya, kemudian bagaimana kita bisa mengcapture tuh sekarang kondisi pangan di Indonesia itu bagaimana, pertanian di Indonesia bagaimana, sehingga kita mempunyai data yang valid real time gitu loh, sehingga kita bisa mengambil keputusan yang tepat untuk Indonesia lebih maju. Oke guys, gitu. Jadi jangan lupa sekali lagi tanggal 14 Februari 2024 kita jangan lupa ke TPS untuk melakukan Pesta Demokrasi Pemilu 2024. Oke guys, makasih. Assalamualaikum.